acara akan saya mulai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Ini nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu Jaya Purwati Ningsih yang kebetulan satu tim. Dan ini mohon maaf acaranya siang dan kita juga mendadak menduduk di sini. Bapak Ibu semua, untuk yang pertama kita akan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari Ibu Jaya. Monggo Bu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak untuk menyampaikan hasil belajar kami selama menjadi CGP untuk yaitu materi budaya positif di modul 1.4 yang nantinya akan kami jadikan juga mungkin aksi nyata, yaitu praktek baik untuk belajar bersama dengan teman sejawat. Budaya positif, saya sebenarnya ingin sekali meminta pendapat Bapak Ibu semua terkait dengan judul kita pada siang hari ini. Mungkin teman-teman yang tidak sedang makan bisa mewakili teman-teman yang lain untuk apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika ada kata budaya positif. Ada mungkin salah satu bisa mewakili, Bu Aris mungkin. Budaya positif kalau menurut saya budaya itu dengan kata kebiasaan yang sering dilakukan sesuai dengan budaya di lingkungan, misalkan di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah, tetapi yang mempunyai nilai plus atau baik. Oke, terima kasih Bu Anis. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya sempat lupa untuk membuat kesepakatan dulu. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita buat kesepakatan dulu ya. Satu, kegiatan ini akan direkam dan akan upload di mungkin YouTube atau PMM. Apakah bisa disepakati atau ada yang keberatan mungkin? Tidak, sepakat ya. Terus kemudian ya, apabila satu berbicara yang lain mohon untuk mendengarkan. Bagaimana? Bisa sepakat? Oke, sepakat. Ya, kita saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Bisa mungkin disepakati yang ini? Selain yang ini? Oke. Kemudian membuat catatan apabila diperlukan. Kemudian berikutnya adalah raise hand atau angkat tangan ketika ingin mengutarakan pendapat atau ide. Sepakat ya? Kemudian on time. Tadi karena waktunya molor, jadi nanti mungkin kita juga selesainya agak molor karena on time 1 jam. Ya, molornya jangan lama-lama. Terus kemudian berpikir positif dengan apapun yang kita hasilkan selama kegiatan ini. Begitu? Sepakat ya? Terus kemudian yang terakhir adalah ya, kalau misalkan di dalam kegiatan ini nantinya tidak cukup kita berdiskusi di sini, mungkin kita akan lanjutkan lewat media online. Ya, bisa chat lewat grup atau kita saling sharing di luar kegiatan diskusi kali ini. Atau mungkin bisa dilanjutkan pada forum diskusi komunitas belajar. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Sepakat ya dengan apa yang kita apa yang saya tawarkan tadi, atau mungkin ada yang keberatan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Ya, topik hari ini adalah disiplin positif
nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk yang berikutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir restitusi, yaitu membahas tentang segitiga restitusi. Untuk materi pertama, ya, sebenarnya ini ada game, Bapak Ibu. Sebenarnya mau ada kegiatan apa? Sedikit permainan, tapi karena banyak yang makan, mungkin kita baca saja ini. Ya, lanjut Pak. Bukan yang ya, kita lanjutkan. Ya. Ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Jadi sebenarnya yang kita pahami sebelumnya itu adalah bahwa kita itu bisa menguasai orang lain atau mengontrol orang lain di stimulus respon seperti itu ya. Tapi sebenarnya hakikatnya pada kenyataannya ternyata kita itu sebagai orang dewasa itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ini adalah perbandingan dari teori kontrol dan stimulus respon. Yang kolom di stimulus respon itu yang kita pahami selama ini. Terus kemudian kita mengarah kepada teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulunya kita mungkin berpendapat atau berpikir bahwa orang lain itu harus sama dengan kita. Apa yang kita pikirkan itu benar menurut kita, dan orang lain itu harus sama dengan yang kita mau. Gitu. Tapi seharusnya yang kita lakukan sekarang adalah menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang itu punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya pemikirannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku menurut teori kontrol itu adalah memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan di kelas Bapak Ibu mungkin anak-anak sering berbuat kurang baik ya, menurut kita ya, itu sebenarnya mereka pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Misalkan kalau contoh kasus di kelas saya, Tegar itu kalau dia bolos, dia berbuat yang aneh-aneh di kelas, lari ke sana ke sini, itu ternyata dia punya tujuan tertentu. Jadi ketika kemarin sempat bercakap-cakap dengan Tegar, itu ternyata dia memang butuh kasih sayang, butuh perhatian dari kita. Jadi bentuk cari perhatiannya adalah dengan bolos, dengan berbuat yang aneh-aneh di kelas. Mungkin nanti juga Bapak Ibu akan menemukan seperti itu di kelas bimbingan masing-masing. Terus kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol atau teori pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya, bahwa kita sebagai guru itu berusaha untuk mengendalikan anak-anak. Padahal mereka itu sebenarnya kalau misalkan kita tahu, itu mereka juga kalau tidak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, mereka juga tidak bisa mengontrol. Contohnya itu tadi, kalau misalkan mereka nggak mau masuk kelas, ya kita mau bunga-bunga kayak apa, mau jerit-jerit kayak apa, ya tetap dia tidak mau. Tapi kan kembali lagi, bagaimana cara kita
nanti membuat anak itu bisa masuk kelas tanpa harus merasa terpaksa gitu ya. Terus kemudian berikutnya iklan dulu. Ya, banyak sekali ya, nanti akan banyak sekali kita temui kejadian ataupun beberapa kejadian yang mungkin akan, oh iya seperti ini, saya dulu seperti ini, kemudian nanti akan seperti ini gitu. Jadi pasti nanti setelah kegiatan ini akan banyak perubahan yang kita lakukan di kelas terkait dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang bermasalah. Biasanya yang kalau anak-anak pintar itu kita tidak terlalu memikirkan itu gitu. Tapi kalau anak-anak yang bermasalah itu yang jadi pikiran siang malam dipikirkan sampai ke bawah-bawah tidur, ke bawah-bawah mimpi. Terus kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah itu tadi seperti yang saya bilang tadi, saya meminta tegar masuk kelas nggak bisa ya, akhirnya ada model-model ancaman gitu ya. Sementara kalau teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, seperti mungkin kalau misalkan kita dengan anak-anak itu bisa bernegosiasi. Kalau misalkan kamu nanti masuk kelas bagaimana, kalau tidak masuk kelas seperti apa gitu. Jadi disuguhkan pada anak-anak ada pilihan-pilihan. Nah pilihan-pilihan itu yang nantinya kita mengarahkan anak-anak untuk membuat pilihan yang paling bijaksana untuk dirinya, yang efeknya nanti juga positif untuk dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Itu. Terus kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, sepertinya sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu di kelas, bahwa kita mencari jalan tengah atau win-win solution seperti itu. Mencari jalan tengah. Kalau misalkan ada permasalahan, kita tidak pernah menyalahkan anak, tapi kita cari pemecahan masalahnya. Jadi tidak mencari kesalahan anak, tapi mencari solusi. Seperti itu. Oke, apa makna kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Ya, yang makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi, disiplin itu seharusnya merupakan suatu yang dilakukan seseorang yang menghargai nilai dirinya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Mendisiplinkan dirinya sendiri itu maknanya bagaimana? Berarti dia sudah bisa memerintah dirinya sendiri tanpa harus ada perintah dari orang lain. Itu disiplin menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru sebaiknya menumbuhkan disiplin itu di dalam diri anak-anak kita. Jadi tidak mendisiplinkan anak, tapi menumbuhkan disiplin pada diri anak. Jadi muncul dari motivasi diri sendiri. Disiplin positif berasal dari teori kontrol tadi. Kemudian ada tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol orang lain. Jadi dari situ maka menurun atau dihubungkan dengan makna kata disiplin. Jadi karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak supaya dia mau mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini menurut teori kontrol, menurut teori motivasi itu ketika kita membuat atau melakukan suatu tindakan itu ada 3 tujuan kita.
Satu, untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika anak patuh dengan peraturan itu, satu, dia mungkin takut dihukum. Kalau nanti saya tidak ikut upacara, nanti saya bakalan disuruh upacara sendiri. Itu berarti tujuan atau motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Terus kemudian dia mungkin untuk mendapatkan tujuan, mendapatkan imbalan atau pujian. Mendapatkan pujian ini seperti apa? Kalau saya mengikuti upacara, nanti saya akan dilabeli anak yang tertib, anak yang rajin, seperti itu. Berarti dia tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Seperti kita juga mungkin ya, Bapak Ibu guru mungkin juga merasakan, atau saya saja yang merasakan. Seperti kemarin ikut CGP gitu, biar tidak dimarahi Bu Rina. Itu adalah tujuan saya untuk yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena ketika saya di Bu Rina marah itu saya juga tidak nyaman gitu. Aduh, Bu Rina marah gitu. Tapi nggak marah kok, paling juga sedikit ditegur gitu. Terus kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Ketika masuk CGP, wah saya biar dipuji Bu Rina gitu, mungkin itu adalah sebuah tujuan untuk mendapatkan pujian, atau biar saya dipandang guru yang rajin gitu. Itu berarti untuk mendapatkan pujian. Tapi ketika saya sudah masuk di CGP, akhirnya saya bisa melihat bahwa CGP itu ternyata di dalamnya punya banyak nilai positif yang bisa saya ambil. Saya bisa banyak belajar. Terus kemudian di sana juga wawasan kita lebih luas, punya kenalan baru. Ternyata ikut CGP itu bermanfaat untuk diri saya, untuk lingkungan saya, untuk karir saya. Dan ini berarti kita sudah masuk ke motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya memperoleh nilai positif dari apa yang saya kerjakan, kemudian itu menjadi dorongan dari dalam diri saya untuk ikut atau melakukan tindakan yang saya inginkan. Itu berarti motivasi yang ketiga. Sekarang berarti saya sudah tidak memakai motivasi yang 1-2 lagi. Ikut CGP sudah jadi motivasinya sudah dari dalam. Ya ini memang berguna untuk saya, nantinya juga akan berguna untuk lingkungan saya. Terus kemudian dari motivasi-motivasi yang dijabarkan tadi, 3 motivasi itu kita akan menemukan ya ini tadi, kebajikan, nilai kebajikan universal. Kalau kita sudah bisa menemukan nilai kebajikan universal dari kegiatan atau tindakan yang kita lakukan, maka nanti akan muncul motivasi diri. Terus kemudian di situ juga akan mendisiplinkan diri kita sendiri. Akhirnya saya memerintah diri saya sendiri. Kalau saya tadi mencontohkan diri saya gitu, Bapak Ibu, memerintah diri saya sendiri. Ayo belajar gitu. Akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas CGP atau tugas dari sekolah, ya berusaha untuk saya laksanakan dengan baik, tanpa mengeluh gitu ya. Ya kadang mengeluh wajar lah, manusiawi gitu. Tapi ya lebih banyak dengan dorongan dari dalam. Terus kemudian apabila semua sudah memahami nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kegiatan atau tindakan yang dia lakukan, maka nantinya kita bisa membuat keyakinan kelas. Setiap orang pasti punya tujuan atau nilai-nilai yang ingin diraih di dalam melakukan tindakan. Nah, ini kita sepakati menjadi kesepakatan kelas. Itu munculnya kesepakatan kelas seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu sendiri, bahwa misalkan ketika anak-anak di kelas kita tidak kondusif dalam melakukan pembelajaran atau ada beberapa masalah di dalam kelas, mungkin kita bisa yang pertama mungkin yang akan dilakukan adalah kita koordinasi dulu dengan anak-anak, kita ajak ngobrol dulu,
Terus kemudian kita pahamkan dia tentang apa yang dia lakukan. Nah, ini nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Samsul. Ini ada 5 posisi kontrol. Jadi ketika kita jadi guru atau kita jadi pemimpin pembelajaran, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas kita. Nanti bagaimana kelanjutannya silakan nanti bersama Pak Samsul. Nah, terus kemudian dari keyakinan kelas itu nantinya juga akan berimbas kepada segitiga restitusi yang akan juga disampaikan oleh Pak Samsul. Keyakinan kelas itu adalah dasar ketika kita akan melakukan segitiga restitusi ya. Terus kemudian dari situ nanti kita akan mengajak anak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu mungkin ada pertanyaan atau ada usulan atau ada unek-unek yang mau disampaikan terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di nilai-nilai kebajikan universal di pelajar Indonesia adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan bahwa anak-anak itu punya karakter yang bersumber dari pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu tadi. Nilai-nilainya meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Mungkin bisa disimak sedikit untuk video motivasi. Jadi ketika anak sudah termotivasi, itu anak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kita tidak akan capek-capek untuk membuat anak mau belajar, mau mengembangkan diri. Jadi sudah timbul keinginan dari dalam dirinya untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Video ini bukan untuk bagaimana kita menumbuhkan motivasi ya, tapi dampak motivasi intrinsik ketika seseorang menemukan kesulitan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya ketika dia sudah punya motivasi dari dalam dirinya.
sudah jadi seberang, terus saya di belakangnya, nggak bisa nyebrang. Motivasinya adalah pengen nyebrang. Oh itu kayaknya bonus berarti. Oke, apa yang terjadi bonus? Ini yang terakhir ini yang bernilai banyak seperti yang tadi. Sudah selesai Bapak Ibu, jangan lama-lama nanti jadi nonton baru. Ya, ada yang mau disampaikan terkait video tadi? Mungkin dari teman-teman, kita kali mungkin dikaitkan juga dengan materi yang sudah saya sampaikan. Pak Bagas atau Bu Nani? Bu Nani, Bu Nani. Hanya sekilas saja mungkin melihat ending terakhirnya tadi, bahwa suatu perjuangan itu akan memberikan manfaat kepada sesama. Terima kasih Bu Nani. Ada mungkin yang mau menambahkan? Tidak? Cukup. Ya, materi selanjutnya akan disambung oleh Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Jadi teori tentang disiplin dari saya mungkin sudah cukup sampai di sini. Kalau nanti mungkin ada kesempatan di komunitas belajar ataupun di diskusi-diskusi sederhana kita, mungkin itu bisa kita bahas lebih lanjut karena waktunya juga sudah mepet jam 10. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang saya punya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kami. Beri tepuk tangan dulu dan untuk baca yang keren sekali. Baik Bapak Ibu semua, mungkin saya datangnya di sini agak terlalu pagi, tadi menanti akhirnya sampai siang. Oke ya. Sebelumnya dari pemaparan yang Bu Jaya sampaikan, ya, yang saya punya keyakinan bahwa setiap seorang perempuan itu punya jurus rayuan maut. Tapi kalau laki-laki itu biasanya punya jurus rayuan apa Bu? Gombal. Kira-kira jenengan pernah kena enggak? Oke, sekarang saya ingin mencoba. Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Saya ingin coba kira-kira di sini karena banyak perempuannya. Saya ingin coba jenengan tunjukkan jurus dan jenengan bisa merayu saya. Saya ingin coba.
apa yang ada di genggaman tangan saya, Bu? Silakan Ibu boleh merayu saya atau boleh dimanapun boleh. Ya, silakan kalau mau merayu atau memaksa juga boleh, terserah. Mungkin Pak Bagas punya rayuan gombalnya, silakan coba. Gimana cara panjenengan merayu saya? Ini saya ingin buktikan dia punya rayuan gombal yang bisa menarik hati perempuannya dulu. Nanti setelah itu baru ibu-ibu merayu saya. Oke, silakan Bapak untuk merayu saya. Oke. Silakan. Sehebat mana dia bisa merayu saya kalau dia ingin tahu apa yang ada di genggaman saya. Oke, silakan Bapak. Nanti saya kasih tahu triknya, Pak. Tenang saja, oke. Coba kalau ibu-ibu punya rayuan mautnya, Bu, bisa di. Oke, silakan, Bu. Bu Nuraini bisa mengeluarkan rayuan mautnya. Pak Bagas masih belum bisa mengeluarkan rayuan gombalnya. Oke. Belum pengalaman ternyata. Oke, silakan Bu Nurul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ini mau merayu salam dulu hebatnya. Oke. Silakan Bu. Pak Sangkon, Iya Bu. kita kan sudah berteman sudah lama ya. Iya Bu. Tahu-tahunan Bu. Tahu itu. Anda kan tahu saya Iya. juga tahu juga. Iya jelas. Ada kedekatan di antara kita. Ya, oke. Iya Bu. Boleh. Karena kita sebagai teman, ya bukan hanya sekedar teman, ya Oke. apa ya? Kayak bestie ya. Iya. Oh. Nah, saya juga tahu itu Bu. Untuk menunjukkan bahwa kita sebagai bestie yang oke. Heeh. Kalau anak zaman now itu biasanya kalau ketemu sama bestinya gimana? Oh, biasanya salam Bu. Oke. Dari itu aja Pak, anak zaman now. Ada dada juga Bu. Gimana? Kita tos dulu Pak ya. Oke Bu, silakan kita tos Bu. Mohon maaf. Oh. Kita kan punya tangan kanan. Oke Bu. Iya. Tangan saya, Tapi sopan. tangan saya masih repot Bu, nggak bisa Bu. Oh, enggak bisa Nova. Nggak bisa. Karena kita berteman, kita kan bisa menghormati. Oke Bu. Oh. Salaman boleh. Sekarang boleh salaman itu juga pakai jarak jauh ketika COVID ya Bu. Kan tetap menjaga itu. Oke, tas. Oh, tangan ini juga tangan Bu, sama. Dalam Islam kita kan dianjurkan untuk menggunakan yang Oke, yang tangan ya. Nah, sudah tos. Tuh, dan ini kan sudah tos. Oke. Oke. Buka dulu dong. Oh iya, nggak mau, ini rahasia saya. Nggak boleh ini. Nah, kalau gitu salam. Oke, salaman dulu Bu ya. Terima kasih. Ini Bu. Oke, jabat tangan. Ini kalau Bu foto sudah jabat tangan Bu. Hah? Belum dipegang. Oh belum, saya pegang kok ya. Oh. Oke, belum. Oh gitu. Gini aja Bu. Tas saja. Oh gini aja Bu. Kan saya sudah mau Bu. Oke. Ini rayuan dari Bu Nurul. Tepuk tangan dulu untuk rayuan Bu Nurul. Rayuannya belum bisa membuka rahasia yang ada di tangan saya Bu ya. Mohon maaf Bu ya, tidak bisa terbuka Bu. Biasanya Mas Ari Ini beda Bu. Kuncinya ini tidak sama, ini harus pakai kunci Inggris. Oke, ada satu lagi mungkin yang mau, silakan. Tadi sudah ada Bu Nurul yang mengeluarkan rayuan mautnya. Ayo Pak Berger. Oke, silakan Pak. Pak Bagas rayuan gombalnya. Oke, silakan Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, Ya, di sini ya. saya kan juga masih
jawabannya. Iya, Bu. Dengan kebetulan Pak Sam kan selaku guru mata pendidikan agama. Iya, Bu. Mohon diberikan contohnya untuk gerakan takbiratul ihram. Oke, terima kasih Bu. Jadi dalam takbiratul ihram itu ada beberapa posisi Bu ya. Jadi takbiratul ihram yang benar ini dua telapak tangan. Tapi kalau memang tangannya nggak ada bagaimana? Itu juga boleh pakai isyarat saja Bu. Ya, terima. Ini saya lakukan sesuatu Bu, tidak boleh. Ini saya keluarkan bodak. Karena Pak Sam kan Iya. selalu memang Allah itu memberikan keringanan pada Iya Pak. umatnya. Iya Bu. Dalam Betul. kondisi sakit pun mungkin kita juga masih diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban kita Iya betul Bu. sholat lima waktu. Oh. Tetapi Apa karena itu? kesempurnaan anggota tubuhnya Pak Sam, berarti saya minta diberikan contoh dengan anggota tubuh yang sempurna. Oke. Tepuk tangan dulu untuk rayuannya nih. Ini kalau sudah seperti ini saya tidak bisa. Dibuka enggak Bu? Dibuka enggak? Bu Nade mau praktek takbiratul ihram atau mau tahu isi dari yang ada di tangan saya? Oke Bapak Ibu. Ini beberapa rayuan Bu ya. Kira-kira ini saya buka aja lah, nanti daripada kita pulangnya sore dimarahin sama istri sama suami ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada di tangan saya? Iya Bu, tadi saya makan, tidak sempat makan di rumah Bu, akhirnya beli di jalan Bu. Ini adanya karet untuk tali nasi bungkus. Artinya apa Bapak Ibu? Oke, tadi dijelaskan ya, dijelaskan bahwa ada teori motivasi. Ini saya jelaskan dulu sini yang bentar 12. Oke Bu ya. Jadi satu, tadi Bu Jaya menerangkan bahwa paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru itu ingin mengontrol murid. Sekarang saya tanya Bu Haryati, pasti ingin muridnya ketika diajar pasti diem, betul nggak? Betul. Bu Henik misalkan ingin pasti kalau mengajar di kelas pasti ingin muridnya itu semuanya pada belajar semua, tidak ada yang rame, tidak ada yang keluar kencing nggak kembali, itu pasti diinginkan. Tapi apakah kita akan bisa mengontrol mereka? Ternyata dengan adanya teori kontrol kita tidak bisa. Pegangan tangan ini yang saya kepal adalah bahwa walaupun dengan mengontrol saya dengan rayuan, dengan bujukan ataupun dengan ancaman, itu ternyata tidak menggoyahkan apa yang menjadi rahasia saya. Inilah Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sekarang gini, saya contohkan. Tadi ada 3 motivasi Bapak Ibu. Jangan harus pegang betul ini yang namanya 3 motivasi. Yang pertama karena hukuman. Nanti kalau kamu keluar keras, nanti saya suruh push up 100 kali. Yang kedua, nanti kalau kamu belajarnya dapat ranking 1, saya akan beri hadiah. Sekarang saya tanya Bu, penting nggak memberikan hadiah? Pak Bagas selaku wali kelas, kira-kira kalau anaknya ranking 1, kira-kira jenengan memberikan hadiah kepada anak yang ranking 1, itu pantas nggak? Pantas. Oke. Sehingga anak akan berpikir begini, wah saya akan belajar sajalah biar nanti saya dapat hadiah. Tapi efeknya apa Pak? Kalau dia ternyata gagal, kalau bersaing, dia tidak dapat hadiah. Nah ini Pak, ini namanya adalah motivasi eksternal, hukuman sama pujian. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu adalah motivasi intrinsik dari jiwa seseorang. Inilah yang namanya
kritik membuat orang merasa bersalah dan penguatan karakter, ini cuma ilusi, Bu. Semua orang penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menguasai dari budaya. Sekarang gini, saya mau tanya, dari 5 posisi kontrol ini, Bu, yang pertama adalah penghukum, ya, penghukum sebagai penghukum. Biasanya guru berbuat gini, kalau kamu berbuat gini, kamu jangan rame, nanti saya lempar penghapus. Berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas, nanti saya laporkan wali kelas kamu. Ini namanya adalah penghukum. Yang kedua, ini pembuat merasa bersalah. Biasanya berceramah-ceramah dulu, terus kemudian baru melakukan suntikan kayak gini misalkan. Nah, Bagas, kamu itu sudah besar, ya. Kemarin kamu tidak masuk kelas, sehingga nilai kamu yang dulunya itu bagus sekarang jadi rendah. Ibu kecewa kepada kamu. Nah, ini namanya adalah membuat rasa bersalah. Ini akan mengena kepada seorang anak. Berarti nanti dia akan membuat rasa bersalah ini akan menggebu-gebu terus di kemudian hari. Nanti ketika dia tua pasti akan mikir, saya jadi orang yang tidak beruntung gara-gara dulu saya tidak menurut apa kata guru saya untuk menuntut ilmu lebih tertib lagi. Inilah baru. Yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh gini, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini namanya teman. Ayo dikerjakan PR-nya, masa demi ibu loh, ini nanti untuk laporan. Ini namanya sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Nah, ini biasanya antara ini adalah peraturan, menghitung dan mengukur loh. Apa peraturannya di sekolah ini? Kan tidak boleh pakai siswi perempuan tidak boleh pakai celana ketat seperti itu. Nah, ini namanya adalah pemantau, ya. Yang kita inginkan, ya, jadi 5 dari 5 ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ini semuanya adalah yang terakhir manajer. Yang 2 itu akan menjadi gagal. Ya, siapa tadi penghukum? 2 adalah pembuat rasa bersalah. Ini akan menjadi gagal, identitas dia akan gagal. Yang menghukum nanti berarti dia masuk karena dia tidak kena hukuman. Yang terus kemudian yang membuat rasa bersalah berarti nanti di kehidupan seterusnya dia akan menjadi orang yang rugi. Yang ke-3 dan 4 ini adalah kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Contoh tadi seperti teman, ya. Teman, kalau misalkan dia tugas dari Bu Anis selalu dikerjakan, tapi tugas dari Pak Bagas tidak. Nah, ini namanya teman. Mengapa? Satu kelas gurunya sama-sama gurunya, tapi mengapa kalau tugasnya Bu Anis dikerjakan kalau Pak Bagas tidak? Nah, karena inilah yang namanya kontrolnya tidak sesuai. Pemantau juga gitu, sehingga dia akan menyesuaikan. Yang kita harapkan kembali lagi sebagai manajer. Lanjut, next. Sekarang contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini orang bermasalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini menghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ini Pak teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau.
Yang ketiga, yang selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah manajer. Sehingga dalam hal ini apa perbedaannya antara peraturan sama keyakinan kelas? Apa Bu? Sama enggak? Tidak. Tidaknya di mana? Betul. Oke. Jadi yang perlu dengan garis bawahi adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu munculnya dari motivasi intrinsik atau dirinya sendiri. Kalau peraturan itu tidak. Motivasinya adalah X. Jadi luar. Kalau kamu tidak melakukan berarti kamu nanti akan dihukum. Kalau kamu tidak masuk A berarti kamu dapat denda. Ini namanya peraturan. Nah, tapi kalau dari dirinya sendiri tidak ada pengaruhnya. Selanjutnya Bapak Ibu, seperempat jam segitiga restitusi. Oke, apa itu Bu segitiga restitusi? Kita sering sekali menghadapi siswa atau peserta didik kita yang kadang itu tidak masuk kelas, kadang ramai sendiri, kadang dia bolos dan lain sebagainya. Lantas bagaimana cara kita untuk memberikan kepada memberikan layanan kepada mereka? Contoh misalkan tadi siapa Bu Jaya di kelasnya yang sering tegar ya. Jadi orang namanya tegar tapi tidak pernah tegar ketika dihukum. Tegar, oke. Oke, misal saja contoh si tegar. Si tegar itu kalau dalam kelas misalkan dia sering bolos. Lalu ya kalau kita melayani dia, ternyata dia tuh kurang kasih sayang. Misalkan tegar, si tegar saya panggil, tegar kamu kesini, kamu sering kan kamu tidak masuk kelas, kamu sering bolos kan? Iya Pak. Terus lanjut. Oke, kalau gitu besok kalau kamu tidak masuk kelas berarti kamu nanti akan saya beri hukuman untuk push up 100 kali. Kira-kira besoknya masuk apa enggak? Masuk Bu. Nggak masuk. Oke, si tegar kamu tidak masuk kelas. Iya Pak. Kalau kamu besok mau masuk kelas, besok nanti saya kasih uang 100.000. Masuk enggak Bu? Masuk. Tapi besoknya hari ketiga, kira-kira dia masuk apa enggak? Tidak. Inilah yang namanya sehingga kita perlu yang namanya tadi intrinsiknya kita munculkan dengan apa? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa toh? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa bersalah gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti gini, menstabilkan identitas itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah salah. Kita pasti juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini namanya menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita sebagai manusia itu juga pernah bersalah, tidak selalu betul terus. Jangankan kalau peserta didik, pendidik saja itu masih juga ada salah. Kadang ada yang sampai tanya gini, Pak, kalau peserta didiknya terlambat dihukum, tapi kalau pendidiknya, nah ini Bu, kita tidak bisa memberikan acuan kepada mereka dengan apa? Kita tidak menstabilkan dulu. Nah, kita stabilkan dulu bahwa mereka juga bersalah, itu wajar. Tidak ada semua orang itu yang tidak bersalah. Sehingga dalam kata-kata itu bilang gini, sebagus-bagusnya rumah
sebagus-bagusnya rumah, mulai masuk pintunya sudah bagus, lantainya bagus, itu pasti juga ada yang namanya cerai. Kalau cerai, nah, comberannya juga ada. Bahkan istana negara yang bagus itu juga ada comberannya, Bu. Kalau nggak percaya datang sendiri, saya belum pernah datang ke sana. Itu semuanya ada, di kelas pun juga ada. Ya, tidak semuanya bagus. Sehingga untuk menstabilkan identitas ini perlu, kalau dalam bahasa luasnya itu dikatakan khilaf, itu perlu. Ini karena kata-kata khilaf itu juga sering diucapkan. Bu Nina itu khilaf apa? Bu Nina kok terlambat khilaf? Bu Nina ini kok tidak diberikan minum khilaf? Ini sering. Oke. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic dan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa diterima, atau kesenangannya. Contoh gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa kan hari ini memang kamu kan bersalah, oh iya Pak, setiap manusia itu bersalah. Kemudian baru divalidasi kebutuhannya. Sebenarnya kalau kamu cuma lolos sekolah itu kan memang kebiasaan kamu, tapi sebetulnya kalau kamu misalkan langsung bolos, kemudian kamu cangkruk di rel 10 itu juga malah bisa. Artinya apa? Hal yang lebih buruk pun itu sebetulnya juga bisa dia lakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ternyata Bapak Ibu, anak peserta didik yang terlambat itu tidak sepenuhnya karena dia males. Ada juga, mengapa kamu terlambat? Ketika ditanya, iya Pak, karena tadi kan saya bocor. Pernah mendengar, pernah melihat video tentang ketika itu ada seorang siswa yang selalu dia diejek temannya gara-gara terlambat, sampai dia dilempari kertas. Ternyata apa? Dimarahi sama gurunya. Ternyata dia ketika sebelum berangkat sekolah masih menyuapi ibunya, merawat ibunya. Ini Bapak Ibu. Makanya ini namanya adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi menstabilkan validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Loh, sekarang apa kira-kira keyakinan yang kita buat di kelas? Nah, ini baru nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas itu. Oh iya Pak, saya bersalah karena saya melanggar keyakinan kelas. Terus diteruskan Bu, kira-kira solusinya apa? Jadi di situ akan kita bergerak sebagai, kalau solusinya apa, berarti kita bergerak sebagai control manager. Dia akan mengatasi masalahnya sendiri. Dia terlambat di sekolah, oh sudah, solusinya kamu gini aja, biar kamu tidak terlambat di sekolah. Kamu tiap hari ini kamu harus diantar orang tuamu. Apakah itu juga akan memberikan solusi? Tidak juga, karena orang tuanya bekerja di sawah atau di pabrik. Nah inilah Bu, makanya biarkan dia mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian intervensi 30 menit ini cukup. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini baru intervensi. Segitiga restitusi. Oh, masih 5 menit, saya ingin mencoba. Yang mau mencoba untuk memberikan contoh merestitusi siswa peserta didiknya. Pak Bagas sebagai wali kelas, kira-kira permasalahan kelas di Bapak Bagas apa Pak? Ya,
ternyata waktu pelajaran dua anak itu kadang tidak ikut pelajaran. Oke, sekarang tidak ikut pelajaran itu ya. Oke, sekarang saya ingin mencoba untuk mempraktekannya. Pak Bagas sebagai anak laki-laki yang tidak mengikuti pelajaran, kemudian wali kelasnya Ibu Jaya. Silakan untuk direstitusi, kira-kira untuk mencari solusinya. Oke, bisa dipraktekkan monggo. Nanti Pak Bagas bisa mempraktekkan di kelasnya. Jangan sampai anaknya, kamu tidak masuk kelas ya? Iya Pak. Bolos? Iya Pak. Sekarang kamu saya bantai. Wah, jangan Pak. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Nanti setiap kali kelas boleh memberikan contoh restitusi. Silakan Bu Jaya, mic-nya. Bagas, kenapa kamu hari ini nggak ikuti pelajaran? Malas. Lah kenapa kok malas? Sudah sini nggak apa-apa. Kamu dipegang ibunya sendiri kalau sini. Ayo Bu Jaya pengen dengar cerita dari kamu. Kamu kenapa nggak ikuti pelajaran tadi? Malas. Oh, iya. Bu Jaya juga sebenarnya pernah merasakan malas, itu pernah. Manusiawi ya malas itu. Mungkin tadi malam kamu banyak kerjaan di rumah ya. Main game, oh iya main game. Terus akhirnya pas paginya kamu malas gitu berangkat sekolah. Iya. Bagas sebenarnya kalau di sekolah itu kok aja kalau di sekolah itu kamu bisa manfaat apa yang kamu bisa temukan di kelas kalau misalkan ikut pelajaran itu apa? Main sama teman, bisa ketemu teman-teman ya. Seneng nggak kalau ketemu teman-teman? Seneng ketemu Bu Jaya nggak? Kalau ketemu Bu Jaya seneng nggak? Ayo nggak apa-apa, cerita aja. Oh seneng, ya. Bu Jaya ya seneng loh ketemu kamu. Kalau kamu nggak masuk itu Bu Jaya mesti cari-cari kemana ya, Bagas kemana gitu. Ya, kalau di kelas kan ketemu teman-teman, seneng toh. Nah, kalau bisa kamu ya setiap hari masuk, iya nggak? Gitu nggak? Atau gimana? Enaknya gimana? Masuk apa nggak masuk? Masuk ya. Kalau misalkan males, berarti gimana sekarang kamu menyelesaikannya? Biar kamu nggak males lagi. Main gamenya nggak malam-malam, oke. Main gamenya bisa di siang hari ya, habis pulang sekolah gitu bisa nggak kira-kira? Bisa, oke. Kalau malam kira-kira nanti berarti bisa untuk istirahat. Iya. Enggak. Malamnya ngapain? Main lagi. Waduh. Kalau main lagi nanti malas lagi. Iya. Berarti biar nggak malas harusnya gimana? Nggak main malam-malam ya. Ya nanti Bu Jaya tunggu ya ke depan atau besok Bu Jaya mau lihat Bagas bisa masuk pelajaran seperti teman-teman yang lain biar nanti Bagas nggak ketinggalan pelajaran, iya kan? Iya, terima kasih ya Bagas. Bu Jaya tunggu di kelas ya besok ya. Ya ini Bagas ini memang anak berkebutuhan khusus. Ya terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita mau melakukan segitiga restitusi sehingga ada beberapa wali kelas itu mengeluh, oh ini sering keluar kelas, oh ini sering rame. Saya tanya dulu, sudah membuat keyakinan kelas belum? Ini Bu, makanya kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas di kelas 10 angka
satu ya. Ternyata apa Bu? Mereka memberikan respon yang sangat antusias. Harapan kami, harapan saya itu nanti tiap kelas itu ada keyakinan kelas. Pak, sudah ada peraturan, jangan kembali lagi antara peraturan sama keyakinan sudah beda. Kita munculkan motivasi intrinsiknya, motivasi X-nya biarkan aja, tapi yang penting ini motivasi intrinsiknya itu kita tampung. Sehingga saya juga ada di situ ada surat kejujuran juga ada. Jadi di situ anak itu inginnya apa sih? Nah, di situ kita bisa tahu. Nah, setelah keyakinan muncul baru nanti kalau ada yang tidak melaksanakan, berarti nanti dia bisa memberikan solusi sendiri tanpa harus kita paksa, ya Bu. Jadi langkahnya apa? Satu, keyakinan kelas harus ada Bu, karena ini akan muncul pada dirinya sendiri. Ya. Kalau peraturan kelas mungkin tidak, tapi kalau keyakinan kelas muncul dari dirinya sendiri. Sehingga kalau kita nanti mengeluh banyak yang tidak masuk kelas, oh berarti apa masalahnya? Ya. Kita tanya, stabilkan dulu identitasnya, validasi dulu, kemudian baru memberikan menyatakan apa yang dia bisa berikan. Oke, solusinya bagaimana? Ini Bu ya, harapan kami sedikit penjelasan dari apa yang kami hasilkan dari modul 1 itu bisa kami tularkan ke Bapak Ibu semua. Harapan besar kami dari Bapak Ibu wali kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang ditempel dan sudah diawali di kelas 10 angka 1, kemudian kelasnya Pak Bagas juga sudah mulai berproses kemarin, alhamdulillah. Dan harapan semua kelas itu sudah ada keyakinan kelas sehingga mereka akan taat dan patuh pada dimulai dari dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salsa, apa kabarnya hari ini? Tahu nggak? Salsa saya ajak di sini sama Pak Samsul.
saya restitusi mau enggak? Dari beberapa minggu ini saya lihat absensi yang ada di kelas Salsa sering tidak masuk. Iya. Kenapa Salsa kok sering tidak masuk? Bangunnya kesiangan. Oke. Kalau bangunnya kesiangan, Salsa semua orang itu juga pernah. Pak Samsul pun juga pernah. Kalau kecapean itu bangunnya kesiangan. Tapi kan tidak harus terus menerus ketika pengisian kemudian tidak bisa. Seperti yang Salsa lakukan bangun kesiangan kemudian sering tidak masuk. Kira-kira menurut Salsa itu hal yang benar atau yang salah? Salah ya? Betul salah. Benar dah? Salah apa betul? Salah. Kalau memang hal itu salah, Salsa kira-kira itu salah di apanya kira-kira? Kira-kira menyalahi apa? Menyalahi aturan sekolah. Baik, kalau memang itu Salsa mengakui itu menyalahi aturan sekolah, sekarang solusinya bagaimana? Atur alarm pagi. Siap ya atur alarm pagi? Oke, baik Salsa. Mudah-mudahan di minggu-minggu depannya Salsa lebih tertib lagi dan tidak lagi bangun kesiangan, bisa sekolah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Salsa bisa kembali ke kelas. Saya teruskan, apabila ada sampah yang masih ada di bawahnya, kemudian tempat duduk yang kurang nyaman, silakan untuk ditata dulu biar nyaman pembelajaran kita hari ini. Sampah yang masih ada di bawah silakan dibuang dulu di depan. Dah siap belajar untuk hari ini? Siap. Siap belajar untuk hari ini? Siap.